Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Rona dengan NIM 2111212023 akan menjelaskan tentang mimisan. Mimisan atau epistaksis adalah perdarahan yang terjadi di hidung. Meski terlihat menyeramkan, mimisan bukanlah kondisi yang berbahaya. Hampir semua orang pernah mengalami mimisan. Meski begitu, kondisi ini lebih sering dialami oleh anak-anak usia 3-10 tahun, lansia, wanita hamil, penderita kelainan darah, dan orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Darah dapat keluar dari salah satu atau kedua lubang hidung dengan durasi yang berbeda-beda. Ada yang berlangsung hanya selama beberapa detik, namun ada juga yang lebih dari 20 menit. Meskipun bukan kondisi yang berbahaya, kita tetap perlu waspada karena mimisan dapat menjadi gejala dari suatu penyakit. Berikut ini ditampilkan gambar orang yang terkena mimisan. Selanjutnya, proses normal pernafasan manusia. Pada saat kita menarik nafas, proses ini juga disebut sebagai inhalasi atau inspirasi. Di sini, diafragma serta otot-otot yang berada di antara tulang rusuk akan berkontraksi. Rongga dada pun akan meluas agar paru-paru mengembang dan diisi dengan udara. Udara dari luar masuk melalui rongga hidung dan mulut. Dengan bantuan rambut-rambut halus pada rongga hidung, udara yang masuk akan disaring sehingga partikel-partikel berukuran kecil tidak akan ikut masuk. Udara tersebut kemudian masuk ke trakea. Udara dari trakea kemudian akan terus masuk ke dalam paru-paru dengan melalui bronkus dan bronkiolus, yaitu serangkaian cabang yang terdapat pada paru-paru dan berujung pada alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sudah mencapai alveolus, disinilah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi, tepatnya di pembuluh kapiler atau pembuluh darah kecil. Oksigen akan masuk ke dalam pembuluh kapiler dan kemudian akan mengalir ke jantung dengan menumpangi sel darah merah. Dari jantung, oksigen akan dipompa bersamaan dengan darah menuju ke seluruh tubuh. Sementara itu, karbon dioksida keluar dari pembuluh kapiler dan masuk ke dalam paru-paru. Berikut ditampilkan organ-organ sistem pernafasan manusia. Selanjutnya, begitu proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut sudah selesai dilakukan, otot diafragma serta tulang rusuk akan kembali rileks. Akibatnya, rongga dada juga akan kembali seperti semula atau tidak lagi mengembang. Pada saat ini, udara yang di dalamnya terkandung karbon dioksida akan didorong keluar dari alveolus menuju bronkiolus, bronkus, trakea, dan akhirnya dihembuskan keluar lewat rongga hidung. Penyebab mimisan. Jika pada pernafasan normal, udara dari luar masuk melalui rongga hidung dan mulut, dan dengan bantuan rambut-rambut halus pada rongga hidung, udara yang masuk akan disaring sehingga partikel-partikel berukuran kecil tidak akan ikut masuk dan udara tersebut kemudian dapat masuk ke trakea. Tetapi pada saat mimisan, proses penyaringan tersebut akan lebih sulit dilakukan karena pembuluh darah halus di dalam hidung pecah, di mana hal tersebut yang menjadi pemicu terjadinya perdarahan. Akibat kerusakan yang terjadi pada hidung ini, proses penyaringan udara yang dilakukan menjadi tidak maksimal, sehingga partikel-partikel berukuran kecil bisa saja ikut masuk pada trakea. Berikut ini ditampilkan anatomi hidung normal dan anatomi hidung yang terkena mimisan. Selain kedua penyebab di atas, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya mimisan. Faktor risiko tersebut meliputi, yang pertama, membuang ingus terlalu kencang. Yang kedua, cedera pada hidung. Yang ketiga, bentuk hidung yang bengkok, baik akibat faktor keturunan atau cedera. Yang keempat, penggunaan obat pelega hidung dalam bentuk semprot secara berlebihan. Yang kelima, infeksi yang menyebabkan hidung tersumbat, misalnya flu. Yang keenam, alergi. Dan yang ketujuh, sinusitis kronis. Mimisan pada anak-anak sebagian besar disebabkan oleh alergi, pilek, atau udara yang kering. Ketika seseorang mengalami mimisan, darah dapat keluar dari pembuluh darah di bagian depan hidung atau epistaksis anterior atau bagian belakang hidung atau epistaksis posterior. Berikut ini ditampilkan anatomi epistaksis anterior dan epistaksis posterior. Mimisan yang berasal dari pembuluh darah bagian belakang dapat disebabkan oleh hal-hal yang lebih serius, meliputi yang pertama, paparan bahan kimia yang menyebabkan iritasi pada hidung, misalnya amonia. Yang kedua, masuknya benda asing. Yang ketiga, benturan keras di kepala atau cedera yang menyebabkan hidung patah. Yang keempat, tumor hidung yang tumbuh di rongga hidung. Yang kelima, dampak dari operasi hidung. Yang keenam, kanker nasofaring. Yang ketujuh, hipertensi.
Yang kedelapan, penyakit aterosklerosis. Yang kesembilan, beberapa kondisi yang menyebabkan gangguan pembekuan darah, seperti hemofilia atau penyakit von Willebrand. Yang kesepuluh, obat-obatan pengencer darah seperti warfarin, heparin, atau aspirin. Selanjutnya, langkah penanganan mimisan. Langkah-langkah penanganan awal mimisan sebagai berikut. Yang pertama, duduk tegak dan jangan berbaring. Posisi duduk dapat mengurangi tekanan pembuluh darah dalam hidung, sehingga perdarahan dapat segera berhenti. Yang kedua, condongkan tubuh ke depan agar darah yang keluar dari hidung tidak masuk ke tenggorokan. Darah yang tertelan dapat memicu muntah. Berikut ditampilkan bagaimana cara mencondongkan badan yang benar. Selanjutnya, kompres pangkal hidung dengan kompres dingin untuk memperlambat perdarahan. Lalu, pencet hidung selama 10-15 menit dan bernafaslah melalui mulut. Berikut ditampilkan cara untuk memencet hidung dan bernafas melalui mulut. Selanjutnya, langkah pencegahan mimisan. Yang pertama, berhati-hati saat mengorek hidung dan tidak mengorek hidung terlalu dalam. Yang kedua, hindari membuang ingus terlalu kencang. Yang ketiga, berhenti merokok, karena rokok dapat mengurangi kelembapan hidung dan meningkatkan risiko terjadinya iritasi hidung. Yang keempat, menjaga kelembapan bagian dalam hidung dengan mengoleskan petroleum jelly atau petrolatum di dinding lubang hidung sebanyak 3 kali sehari. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pengetahuan kita tentang mimisan dapat bertambah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.